Ya, seorang anak sejak kecil tidak di sekolah, bisa sekolah. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses jalan menuju sekolahnya. Jarak terdekat dengan sekolah harus ditempuh dalam waktu berjam-jam. Untuk belajar di rumah belum ada listrik. Tidak heran menimbulkan kemiskinan. Ya, opsinya ada absolut, relatif, struktural, individu, dan kultural. Untuk itu kita lihat ya, ini adalah bab dari permasalahan sosial ya. Salah satunya adalah subnya mengenai kemiskinan. Kita lihat penjelasannya ya, sebelum kita melihat opsinya apa. Terus secara umum seperti itu ya. Pertama, ketika kita melihat kemiskinan alamiah ya, kemiskinan alamiah ini adalah kemiskinan yang oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan secara layak. Daerah yang mengalami kemiskinan alamiah antara lain adalah daerah yang tandus, tidak memiliki potensi tambang atau dan seandainya terdapat perairan sumber dayanya tidak berlimpah. Nah, maka mungkin nggak optionnya adalah kemiskinan alamiah? Rasanya tidak, karena tadi yang dibahas adalah mengenai jarak, nggak ada listrik, jauh sekolahnya dan lainnya. Nah, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh lemahnya sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat. Ya, masyarakat miskin dibuat tidak berdaya akibat adanya pola kebijakan, aturan dari pemerintah yang tidak berpihak dan tidak memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Kondisi ini dapat dilihat dari terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap lapangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh pendidikan berkualitas. Maka dari sini sebenarnya jawabannya sudah bisa kita tentukan ya. Jawabannya jelas adalah kemiskinan struktural atau yang B. Tapi kita bahas lagi yang dulu yang lain ya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang bahasanya adalah karena kebudayaan atau karena habit atau karena kebiasaan oleh masyarakat ya. Kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dimana seorang keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Ya, pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, contohnya adalah keluarga kurang mampu. Jadi dalam hal ini adalah ketika seorang yang bisa bekerja, mereka punya pekerjaan walaupun mungkin pekerjaannya tidak layak atau penghasilannya nanti ketika dihitung tidak bisa memenuhi standar kelayakan masyarakat atau dia berada di bawah garis kemiskinan secara hitung-hitungan ilmiah. Nah, maka itu disebut sebagai kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi lebih ke karena mungkin kita hidup di desa nih ya. Di kota mah apapun bisa kita jangkau gitu ya, ada pekerjaan, ada mall, ada apa. Tapi karena di desa, jadi karena tidak ada. Nah, ini contohnya adalah pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit. Jadi ada orang yang sebenarnya bisa lulus kuliah ya S1, S2, S3, tapi karena minimnya lapangan pekerjaan maka dia akhirnya tidak punya pekerjaan, akhirnya dia menganggur. Maka itulah yang disebut sebagai kemiskinan relatif. Di bahasanya adalah relatif. Kalau bahasa kan sebenarnya satu dengan yang lain patokannya berbeda ya, relatif. Maka disitulah yang disebut sebagai kemiskinan relatif karena dia sebenarnya secara spesialisasi atau secara kemampuan atau skill dia bisa bekerja. Tapi karena tidak adanya lapangan kerja, makalah dia menjadi pengangguran. Maka disitulah yang disebut sebagai kemiskinan relatif. Maka jawabannya adalah tadi yang sudah saya jelas ya, adalah kemiskinan yang struktural ya, maaf ya. Di situ adalah opsinya yang C atau kemiskinan struktural. Opsinya adalah yang C, bukan yang B ya. Tadi ada yang seperti itu. Terima kasih.